Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiryoku Sani Narita-kute sebelumnya atau part 34. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelum masuk ke pembahasannya, sebelumnya ada yang nanya, bukankah di awal volume 1 Chit masuk ke Isekai via ketabrak truk Chan, tapi kenapa Chit mengatakan sempat melihat dua cahaya putih yang kemungkinan adalah portal ke dunia lain? Jadi sebelum tertabrak truk, Chit memang sempat melihat dua cahaya putih dan saat itu dia sedang berlari mengejar cahaya itu dan secara kebetulan ada truk yang lewat lalu menabraknya dan tiba-tiba sudah terlahir kembali di Isekai. Tapi belum dijelaskan apakah saat itu Chit tersedot bersama tubuhnya atau cuma jiwanya saja. Sedangkan tubuh Chit di bumi mungkin sudah dianggap mati. Kalau melihat cerita Akane, sepertinya Minoru Kageno sudah dianggap mati, yang berarti di waktu yang bersamaan di saat Chit tertabrak, di saat itu juga jiwanya terlempar ke Isekai. Karena jika tubuhnya ikut masuk ke dalam portal sebelum tertabrak, harusnya dia tidak terlahir kembali sebagai Chit Kageno atau tetap menggunakan tubuh Minoru Kageno. Soalnya Beta dan Chit saja bisa kembali ke bumi tanpa perlu terlahir kembali sebagai orang lain atau tidak perlu bereinkarnasi. Kurang lebih seperti itu dan koreksi jika gue salah guys. Sebelumnya Akane sudah menceritakan awal mula bumi mengalami kehancuran seperti saat ini dan munculnya sang kesatria pertama yang malah berakhir membantai semua orang di Arsadia. Arsadia itu dulunya sebuah pangkalan yang sangat besar dan kuat dan dipercaya sebagai harapan terakhir manusia di wilayah Jepang. Karena banyak orang-orang hebat yang lahir dari Arsadia, tapi semua itu sudah dihancurkan oleh amukan sang kesatria pertama. Sejak insiden itu, Jepang mulai mengalami keruntuhan yang sebenarnya dan para kesatria mulai berselisih untuk mendapatkan sumber daya, makanan, dan sebagainya. Jadi hampir semua pangkalan yang ada saat ini kurang dalam bekerja sama dan malah mementingkan diri mereka sendiri. Sejauh yang diingat Akane, kakaknya atau Akira adalah salah satu orang yang berhasil selamat dari Arsadia. Kebetulan saat insiden pembantaian, Akira sedang melakukan penelitian di Arsadia, tapi entah bagaimana dia berhasil selamat dan bisa kembali ke Mesias. Jadi Akira saat ini adalah orang yang paling tahu mengenai kebangkitan monster magis dan sebagainya. Di sini selama menceritakan insiden itu, tubuh Akane seperti gemetar ketakutan dan beberapa kali Chit bertanya, apakah kau baik-baik saja? Akane menjawab, aku baik-baik saja, dan hanya sejauh itu yang bisa aku ingat karena ingatan Akane sendiri lumayan tidak jelas. Tapi entah kenapa setelah bicara panjang lebar bersama Chit, Akane merasakan kenyamanan dan sangat tidak asing, atau seperti pernah bicara dengan Chit di masa lalu. Lalu di sini Akane mulai bertanya pada Chit, apakah ingatanmu mulai kembali pulih? Tapi Chit malah pura-pura mikir dan cuma menggelengkan kepalanya. Sedangkan Akane yang melihat itu mengelus punggungnya dari belakang dan meminta Chit untuk jangan memaksakan diri. Setelah itu mereka berdua berpisah kembali karena sudah waktunya bagi Akane untuk bekerja sebagai kesatria, sedangkan Chit kembali ke ruangannya. Begitu sampai di ruangan, Yuka Sensei yang khawatir tentu bertanya pada Chit karena saat itu situasi di luar sangat berbahaya dan banyak monster magis yang mulai lepas kendali. Jadi di wilayah Jepang sendiri saat ini banyak tempat yang sudah menjadi sarang monster magis dan salah satunya adalah bekas rumah sakit sebelumnya. Tapi ada beberapa sarang yang jauh lebih besar dari itu dan diantaranya tidak jauh dari pangkalan Mesias. Karena monster magis juga terus berkembang biak dan semakin bertambah banyak, otomatis semakin banyak tempat yang menjadi sarang baru mereka dan semakin membutuhkan makanan. Nah, jika terjadi seperti itu, mereka akan mulai lepas kendali dan menyerang pangkalan untuk mendapatkan makanan karena makanan mereka adalah manusia. Biasanya untuk mencegah hal seperti itu, para kesatria melakukan misi penyerbuan ke sarang yang masih kecil atau sebelum mereka lepas kendali. Dan itu rutin mereka lakukan. Sejauh ini ada 29 sarang yang tidak jauh dari pangkalan, tapi Mesias hanya mampu mengatasi 14 diantaranya. Sedangkan yang 15 terus bertambah besar dan semakin tidak mungkin untuk diatasi atau seperti bom waktu. Cara satu-satunya adalah bekerja sama dengan pangkalan lain, tapi kata Yuka Sensei hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Jadi jika ke-15 sarang yang semakin lama semakin besar mulai menyerang Mesias, maka hal buruk akan terjadi atau mungkin saja Mesias akan berakhir di saat itu juga. Kata Yuka Sensei di wilayah itu ada satu tempat yang menjadi sarang terbesar mereka, yaitu SMA Sakurazaka atau bekas SMA Chit. Dan itu jaraknya cuma 1 kilo dari pangkalan Mesias. Namun setiap 3 bulan sekali, Mesias selalu melakukan misi penyerbuan ke tempat itu walaupun hanya mampu mengurangi jumlah monsternya saja atau belum mampu melenyapkan sarang mereka.
Itu pun jumlah korban dari pihak ksatria selalu banyak dan semakin lama Mesias semakin kekurangan para ksatria. Apalagi belum lama ini monster yang disebut sebagai kelas atas semakin banyak dan juga semakin meresahkan. Walaupun kasus mengenai mereka masih lumayan membingungkan. Tak lama kemudian, para ksatria mulai kembali dari misi penyerbuan dan banyak dari mereka yang mengalami luka parah. Jadi Chit segera keluar dari ruangan itu supaya tidak mengganggu pekerjaan Yuka Sensei. Setelah itu Chit mulai melihat peta dan berniat mendatangi salah satu tempat yang sebelumnya dijelaskan oleh Yuka Sensei. Siapa tahu di sana ada petunjuk mengenai portal ke dunia lain atau malah bisa menemukan kepala Mordred. Tapi kita menuju ke tempat Akane dulu guys yang baru saja kembali dari misinya. Akhir-akhir itu Akane sering bertugas di siang hari dan seringkali tugasnya adalah menjaga pangkalan Mesias dari dalam atau melindungi pangkalan dari serangan monster yang tiba-tiba. Namun banyak juga dari ksatria lainnya yang mendapatkan misi untuk mencari dan menyelidiki pangkalan kecil di sekitar wilayah Mesias. Saat itu Akane yang baru selesai tugas masih duduk di luar ruangan dan tentunya dia merasa lelah. Tapi tak lama kemudian juga Sensei yang juga sudah menyelesaikan tugasnya datang menghampirinya. Intinya juga Sensei memberitahu kalau kesehatan Chit sudah sangat baik dan hanya tinggal menunggu ingatannya kembali. Namun mulai besok Chit sudah tidak bisa menempati ruangan medis karena ada banyak sekali ksatria yang masih perlu dirawat. Jadi Yuka meminta Akane untuk mencarikan tempat untuknya dan lapor ke orang-orang yang mengurusi tempat tinggal di pangkalan Mesias. Tapi entah bagaimana di sini Akane mengusulkan saran yang membuat Yuka lumayan kaget. Yaitu Akane bilang akan merawat Minoru sendiri atau dengan kata lain tinggal satu kamar bersama Minoru. Akane juga bingung kenapa dirinya memikirkan ide seperti itu, tapi Akane yakin kalau itu yang terbaik untuk Minoru dan dirinya. Di sini Yuka Sensei sampai mengingatkan kalau Minoru itu bukan anak kecil lagi dan dia sudah berumur 15 tahun sedangkan Akane masih 20-an. Jadi mungkin bisa gawat kalau mereka berdua tidur di satu kamar yang sama, tapi melihat muka Akane sepertinya dia serius akan merawat Minoru. Jadi akhirnya juga Sensei serahkan tanggung jawab Minoru pada Akane dan mulai besok Minoru akan tinggal satu kamar bersama Akane. Tak lama setelah itu di saat Akane kembali ke kamarnya, tiba-tiba dia berpapasan dengan seorang pria bernama Saejima. Saejima adalah seorang wakil kapten di Mesias dan dia pria yang sangat besar, bahkan Akane menganggap sebagai pria besar dengan wajah gorila. Yang berarti Saejima adalah atasan bagi Akane. Dia sempat mendengar percakapan Akane dengan Yuka sebelumnya dan baginya keputusan Akane tidak boleh dibiarkan. Karena tidak seharusnya seorang ksatria wanita terhormat seperti Akane mengajak seorang pria untuk tinggal di kamarnya. Mungkin Saejima lumayan cemburu, bahkan dia bilang beruntung sekali anak laki-laki bernama Minoru itu. Di sini dia mulai menggoda Akane sambil menaruh tangannya di pundak Akane seperti sok akrab gitu guys. Padahal Akane sangat risih diperlakukan seperti itu, apalagi semua kata-katanya sangat mengesalkan. Saejima dulunya juga di SMA yang sama dan satu kelas dengan Akane dan juga Minoru Kageno, dan sama seperti Akane, dia adalah salah satu orang terkuat di Mesias. Di sini Akane mencoba untuk pergi dan mengabaikannya, tapi Saejima terus memaksanya dan selalu mengatakan, "Aku adalah atasanmu, jadi sudah sewajarnya sang bawahan tunduk pada atasannya." Kata Saejima, keputusan Akane sangat tidak bermoral dan bisa menjadi contoh yang sangat buruk. Bagaimana jika ksatria lain meniru tindakan Akane, yaitu mengajak orang lain yang belum dikenalnya tinggal satu kamar, apalagi pria dan wanita? Bukankah sang ksatria terhormat tidak seharusnya memberi contoh buruk seperti itu? Kurang lebih seperti itulah yang dikatakan Saejima, bahkan dia memaksa untuk diperkenalkan dengan pria bernama Minoru. Dan jika Akane keras kepala, maka Saejima tidak ragu untuk melemparkan Minoru ke sarang monster dan menjadi makanan mereka. Kelihatannya sih dia sangat cemburu pada Minoru, tapi pura-pura menjadi atasan yang peduli pada tindakan bawahannya. Lama-kelamaan satu tangan Saejima mulai memegang tangan Akane dan seperti memeluknya, tapi di saat itu juga tiba-tiba aura sihir Akane meningkat sangat pesat dan itu membuat Saejima yang ketakutan langsung menjauh. Dengan muka merahnya yang masih malu, Saejima malah mengalihkan pembicaraan, yaitu dia mengatakan, "Aku tahu segalanya tentang dirimu," dan menyebut Akane sebagai sang pembunuh. Mendengar itu ekspresi Akane langsung berubah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sepertinya yang dimaksud Saejima di sini adalah insiden di Arsadia atau pembantaian yang dilakukan oleh sang ksatria pertama. Melihat wajah Akane yang semakin pucat, akhirnya Saejima pun pergi meninggalkannya dan sekali lagi dia menyebut Akane sebagai sang pembunuh. Setelah itu Akane yang kembali seperti semula berjalan melewati lorong dan sampai di sebuah ruangan, yaitu tempatnya Akira atau tempat beta dirawat. Di situ juga ada Yuka Sensei yang sedang mengecek kesehatan dan perkembangan mental Natsume.
Tentu dalam pandangan mereka berdua, Natsume itu seperti gadis polos yang baru belajar memahami apapun termasuk cara bicara orang lain. Tapi kan mereka berdua menganggap itu disebabkan akibat kebangkitan. Dan mau dilihat dari manapun, bagi Akane Natsume adalah gadis yang sangat cantik. Kata Yuka Sensei, Natsume mulai mengerti apa yang orang lain katakan dan sangat penasaran pada apapun, bahkan dia sampai mengamati tempat tidurnya dan peralatan canggih lainnya di ruangan itu. Sebenarnya itu udah jadi kebiasaan beta dan sangat wajar kalau dia penasaran dengan teknologi canggih yang baru dilihatnya. Namun beta juga sambil mempelajari bagaimana alat itu bekerja dan selalu memperhatikan mulut orang lain di saat mereka sedang bicara. Bahkan beta sambil mempraktekannya menggunakan mulutnya sendiri tapi tidak dengan mengeluarkan suara, dan itu tanpa disadari oleh Akane, Yuka ataupun Akira. Apalagi di sini Akane dan Yuka mengajak beta ngobrol lumayan lama dan itu semakin membuat beta paham dengan bahasa Jepang. Lalu melihat jam tangan Akane, beta lagi-lagi menunjukkan rasa penasarannya dan Akane pun meminjamkan jam tangan digitalnya. Cukup lama beta mengamatinya sampai dia bisa mengubah jarum jamnya sendiri, namun begitu alarmnya bunyi, beta malah kaget dan melemparkannya. Tiba-tiba Yuka Sensei mulai merogoh sakunya dan mencari jam tangannya sendiri, tapi ternyata tidak ada. Cuma Yuka berpikir mungkin dirinya lupa meletakkannya di suatu tempat atau mungkin jatuh di tempat lain. Tak lama kemudian giliran Akira datang dan juga sedang mencari kamera kecilnya. Namun dari tadi tidak ada yang melihatnya di ruangan itu dan mereka berpikir tidak mungkin kalau Natsume yang mengambilnya. Karena begitu ditanya, Natsume cuma menunjukkan senyum polosnya. Tapi sebenarnya itu memang beta yang mengambilnya, tapi tentu kecepatan tangan beta tidak mungkin bisa dilihat oleh mereka. Di sini Akane sempat bertanya pada Akira apakah ada cara untuk menyembuhkan Natsume sepenuhnya. Lalu Akira bilang, aku belum tahu. Namun setelah mengambil sampel darahnya, bagi Akira Natsume cukup berbeda dan punya potensi yang luar biasa. Sambil mengoperasikan laptopnya, Akira memberitahu kalau tim investigasi sudah menemukan jejak monster kelas atas yang sebelumnya Akane sebut sebagai brutal. Tapi hal terburuknya jika monster itu sampai menyerang, maka Mesias bisa saja hancur atau lenyap. Tentu Akane bertanya, lalu apa rencanamu Nisan, dan apakah kau akan minta bantuan pada pangkalan lain? Kata Akira, jika kita minta bantuan, pasti mereka akan meminta sumber daya listrik dari kita. Karena memang Mesias punya generator yang luar biasa dan itu hanya Akira yang bisa mengoperasikannya. Jadi Akira berniat menggunakan kepala monster yang belum lama dia temukan dan pastinya itu adalah kepala Mordred. Akira berniat mengambil kekuatan dari kepala itu karena punya kekuatan yang sangat besar yang bahkan jauh lebih besar dari semua monster manapun yang sejauh ini diamati oleh Mesias. Entah kenapa saat membicarakan hal itu wajah Akira kelihatan sangat senang, bahkan sampai tertawa lepas. Setelah itu mereka bertiga meninggalkan ruangan dan menutup kembali pintunya. Namun dari tadi beta juga mendengarkan pembicaraan mereka dan juga mengamati Akira yang sebelumnya mengoperasikan laptopnya. Tidak hanya itu, beta juga sudah mempelajari bagaimana cara mereka membuka pintu dan kode seperti apa yang mereka masukkan. Ya intinya beta sudah mempelajari semua yang dia lihat dan bisa dengan cepat memahaminya. Bahkan saat itu beta sedang mengetik menggunakan laptop Akira dan sudah sangat paham cara menggunakannya. Lalu di keesokan harinya, Chit yang merasa telah diusir oleh Yuka Sensei mulai pindah ke kamar pribadi Akane. Tepatnya di sebuah ruangan yang tadinya adalah kelas sekolah dan tentunya tidak terlalu besar. Tapi Akane sudah menambahkan sekat papan di tengahnya, jadi tempat tidur mereka terpisah walaupun sama saja di satu ruangan. Jadi sangat mudah jika Chit berniat mengintip Akane dan mungkin Akane juga tidak masalah dengan hal itu. Tapi sebenarnya Chit tidak menyangka kalau Akane malah mengajaknya tinggal di kamarnya dan tentu Chit sama sekali tidak keberatan. Karena di saat Akane sedang bertugas, Chit punya waktu untuk melakukan aktivitasnya sebagai sang penguasa bayangan atau pergi keluar untuk menyelidiki banyak hal. Tapi ada hal yang lebih mengejutkan, yaitu ternyata selama Chit di bumi atau satu kelas dengan Akane, dia sering memperhatikan Akane guys. Mungkin setelah menyelamatkannya dari sang penculik. Karena bagi Chit dulunya Akane sangat cocok sebagai sang heroin, tapi entah siapa protagonisnya atau mungkin sang pemburu bandit. Soalnya Minoru sendiri memposisikan dirinya sebagai karakter sampingan atau sangat biasa saja. Ya dia akan selalu seperti itu dan selalu menganggap orang lain di sekitarnya punya peran masing-masing. Bahkan bagi Chit ada hal-hal rumit yang hanya diketahui oleh dirinya dan juga Akane pada saat masih di bumi. Begitu mengingat masa-masa itu, Chit merasa ingin mengulang kembali masa lalunya karena dulu belum punya kekuatan seperti saat ini. Jadi maksudnya di situasi kali ini, Akane akan tetap dianggap sebagai heroin, sedangkan sang pemburu bandit sudah berganti menjadi sang penguasa bayangan atau shadow.
Ya seperti biasa dia menemukan ide-ide baru yang cukup menyenangkan dan siap untuk melakukan aksinya. Di saat Chit memikirkan semua itu, ternyata Akane sedang memperhatikannya, lalu dia mengatakan kalau Chit sangat mirip dengannya atau Minoru yang dimaksud Akane. Akane bilang bicaralah sesukamu dan jangan terlalu formal, bukankah kau orang seperti itu? Sedangkan Chit menjawab, aku menghormati orang lain dengan caraku sendiri. Mendengar itu, Akane malah kembali tersenyum dan sudah menduga Chit akan menjawab seperti itu. Bahkan Akane bisa paham kalau Chit sedang memikirkan sesuatu dan kalau ditanya pasti Chit akan menjawab tidak ada hal yang penting. Ternyata Akane sangat paham tentang Minoru dan wajah seperti apa yang akan dibuat di saat dia melakukan sesuatu. Setelah itu Akane memberikannya pakaian atau sebuah seragam laki-laki yang dulunya digunakan oleh SMA Sakurazaka. Karena Chit hanya punya satu pakaian, jadi untuk sementara Akane berniat mencuci pakaian Chit sendiri. Awalnya Chit ragu untuk menggunakannya karena sebagian kesatria di Mesias banyak yang menggunakan seragam seperti itu dan itu seperti kostum sementara mereka. Tapi Akane tetap memaksa dan berniat mencuci pakaian Chit sekalian mencuci pakaian Akane sendiri. Begitu Akane pergi, Chit mulai melihat benda-benda di ruangan itu dan tanpa sengaja menemukan dua pil yang cukup mencurigakan. Chit penasaran apa efek dari obat itu dan kenapa Akane menggunakannya. Tapi tak lama kemudian, dari luar ada orang lain yang mencoba masuk ke ruangan itu, bahkan lumayan maksa. Tentunya Chit tidak mau membukanya karena itu bukan Akane, tapi orang di luar tetap membukanya secara paksa. Dan ternyata yang muncul adalah seekor gorila, begitulah yang Chit katakan dalam hati guys. Jadi Saejima yang masuk ke ruangan itu dan ternyata Chit masih mengingatnya karena bagi Chit, dia adalah orang yang cocok sebagai karakter pendukung. Walaupun pada saat masih di SMA, Chit sudah menganggapnya sebagai gorila, bahkan di sini dalam hati dia mengatakan Saejima tumbuh sebagai gorila yang luar biasa karena mungkin tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Lalu Saejima mulai menginterogasi Chit dengan cara yang lumayan kasar dan tentunya Chit pura-pura gemetar ketakutan. Banyak hal yang ditanyakan Saejima pada Chit, tapi intinya dia tidak rela Chit mendapatkan perhatian dari Akane dan tidak mau Chit tinggal satu kamar dengan Akane. Dia bahkan menuduh Chit sebagai mata-mata dari pangkalan lain, tapi untung saja saat itu Akane sudah kembali. Dan tentu dia sangat marah melihat perlakuan Saejima, apalagi sembarangan masuk ke kamarnya. Walaupun tetap saja Saejima merasa itulah yang harus dilakukan sebagai atasan yang baik dan sudah sewajarnya mencurigai orang baru seperti Minoru. Akhirnya setelah berdebat cukup lama, Saejima pergi dan juga menyampaikan pesan kalau nanti malam akan ada pertemuan khusus dan Akane diminta untuk datang. Setelah itu Akane mendekati Chit dan mulai menceritakan lebih detail bagaimana kehidupan di Mesias selama ini, termasuk masalah yang sedang mereka hadapi dan juga sikap Saejima yang sangat buruk. Chit berpikir sepertinya malam ini adalah giliran Akane untuk berjaga, jadi aku punya kesempatan untuk keluar dan melakukan kesenangan, tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Sabriya. Ada dari Bapak Budi, semangat terus main, ditunggu selalu kontennya. Thank you Bapak Budi dan semangat juga buat Bapak. Lalu dari Animeku, dipercepat upload videonya min. Ya mungkin seperti biasa 4 atau 5 hari sekali, soalnya lagi bahas Keikotsuki sama juga. Thank you Animeku. Dan dari Skapter WKWKWKWK, makasih pembahasan LNKG no Chichiroku-nya, makin penasaran kelanjutannya. Sama-sama Skapter dan thank you buat sawerannya. Oke, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.